Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Toto Raharjo. Oke, yang pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Yopi yang sudah menyelenggarakan acara ini, juga kepada Gusmu, juga kepada aku sering lali ki jenenge ki Gofur dan Roni sendiri ya yang sudah menuliskan buku ini, juga kepada Bentang lah saya harus berterima kasih ya karena mau mencetak buku yang belum jelas laku apa enggak. Nah, yang terus terang aja yang memilih judul itu editornya Bentang ini. Kalau judulnya ini gimana Pak? Oke, nggak apa-apa kan kamu yang paling tahu gitu loh. Urusan apa namanya? Saya nggak tahu mereka menangkap menjadi judul itu kayak apa, tapi yang jelas judul itu bukan dari Roni ya, tetapi dari editornya. Oke, nah ada 2 buku yang ada lagunya. Jadi yang pertama buku Manusia Bersandiwara, ada 3 lagu yang dibikin oleh Doni, ex vokalisnya Seventeen, dan musiknya digarap oleh Widi, keyboardisnya Leto, dan yang buku ini juga ada yang menemani ya, lagunya judulnya Mata Air yang diciptakan oleh Tido dan digarap oleh Sambung. Anda bisa nikmati melalui Spotify-nya saya, namanya Toto Raharjo. Jadi saya cita-citanya nanti kalau bikin 1 buku lagi ada lagunya lagi terus jadi album, nah kira-kira gitu. Amin. Oke ya, jadi Anda bisa dengarkan ke sana. Gini, saya mau jawab pertanyaannya Gusmus dulu. Ya memang itu ada satu peristiwa ya, tapi saya nggak ingat kapannya itu, tahun berapa dan sebagainya. Justru ketika saya cerita ke teman-teman AKY pada waktu itu, salah satunya Faiz yang menyampaikan ke Gusmo, itu justru saat-saat saya menasehati kepada mereka sebaiknya kalian sekolah selesai. Kalau sebelumnya ngapain Kak sekolah? Nah, pada saat itu justru saya menyadari kayaknya kalian harus selesaikan sekolahnya. Karena apa? Karena orang yang enggak sekolah seperti saya itu perjuangannya mungkin 10 kali lipat untuk orang-orang yang sekolah. Itu kira-kira itu. Nah, kapannya saya lupa, tapi memang saya bakar. Dan ini juga cerita yang nggak banyak orang tahu. Saya bakar ijazah itu, kira-kira ijazahnya yang saya bakar itu yang SMA ya. Nah, jadi suatu saat ini cerita ini jarang, bahkan teman-teman dekat saya juga nggak pada ngerti. Yang ngerti cuma buah ya istri saya, karena saya ada saat saya dicalonkan oleh masyarakat di desa saya lahir itu untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa saat itu. Nah kan butuh ijazah gitu. Nah itu saya akhirnya ke sekolahan saya itu yang ijazahnya sudah saya bakar itu. Jadi akhirnya dibikinkan ijazah sertifikat nggak tahulah, pokoknya duplikatnya terus teken sama. Nah itu juga riwayat saya mencari atau saya memasuki kehidupan yang membutuhkan ijazah ya cuma itu. Jadi selebihnya nggak pernah ingat, nggak pernah pakai ijazah. Nah, jadi saya ketika mencalonkan diri jadi sebenarnya saya dicalonkan ya, tetapi saya bahkan selama dicalonkan itu saya doanya itu semoga tidak jadi. Nah ternyata benar, kira-kira selisih 25 suara lah. Jadi saya juga
di tengah-tengah itu juga, wah ini kalau saya kalahnya terlalu banyak malu juga kan gitu. Jadi oke, kira-kira begitu. Dan justru setelah saya tidak dipilih, karena apa? Karena ayah saya itu jadi kepala desa itu sekitar 44 tahun, jadi melebihi Soeharto lah, kira-kira begitu ya. Dan saya tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya juga udah bosen juga dan ketika saya ketemu masyarakat di sana itu, ini harus tunggak jati orang ninggal bapak lah, kira-kira gitulah. Jadi saya mencoba, tapi saya memang kalau bisa jangan dipilih gitu ya. Nah itu, tapi di tengah-tengah itu kan kalau saya kalahnya terlalu banyak kan malu juga kan. Nah kira-kira itu, dan korbannya adalah Bu Wahya. Korbannya Bu Wahya karena apa? Setelah tidak terpilih itu justru kami memutuskan untuk tinggal di sana. Tapi yang tinggal Bu Wahya, saya pergi terus, kira-kira begitulah. Nah itu peristiwa yang nggak banyak orang tahu. Baik di teman-teman di INSIS juga nggak ada yang tahu, teman-teman di lingkungan yang lain juga nggak ada yang tahu bahwa saya pernah mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah kira-kira itu ya, jelas ya. Jadi saya bakar ijazah itu karena saya kira saya juga termasuk korban dari dinas gangguannya Freire dan Ivan Illich juga sebetulnya itu. Dan saya benar-benar secara sadar membakar ijazah. Tapi yang saya bakar kan ijazah SMA, yang di perguruan tinggi nggak pernah selesai. Mungkin setiap satu semester aja nggak pernah. Ini sekolah kok saya masuk arsitektur ya, saya membayangkan kan menggambar ya. Ini enggak, masih sinus kosinus tangan kotangan, kapan gambarnya gitu loh. Udahlah tak tinggal aja udah. Kira-kira itu ya. Jadi dan saya akhirnya dari peristiwa itu justru saya memberi nasihat kepada anak-anak muda sekitar saya waktu itu, kamu harus selesai lah. Minimal kalau kamu cepat selesai akan cepat juga membahagiakan kedua orang tuamu itu yang udah. Kira-kira itu. Sebelumnya saya selalu sinis, yang ngapain sekolah kan gitu. Nah karena saya mengalami, wah ternyata perjuangannya lebih berat. Kalau saya dokter mungkin agak, nah waktu itu akhirnya kita memutuskan, sebenarnya kami bertiga itu sama-sama ditawari sekolah waktu itu, tapi saya sama Pak Rum itu ngapain sekolah gitu. Udahlah Mansur aja yang sekolah, kayaknya dia yang bakat sekolah, kira-kira begitulah. Akhirnya dia jadi dokter dan juga kedokterannya itu memberi apa ya, memberi syafaat kepada, wah ternyata banyak yang datang ketika dia dokter gitu ya. Dibanding Mansur, kalau saya sama Pak Rum itu ya mungkin orang percaya itu butuh waktu ya, tapi kalau Mansur yang ngomong karena dokter kan gitu. Nah itu ada kira-kira akhirnya dipertimbangkan oleh perguruan tinggi, dipertimbangkan oleh berbagai pihak, kira-kira itulah. Ini terkait pertanyaannya Gus Muh terhadap pembakaran ijazah itu, yang saya sebenarnya sudah agak lupa juga kapannya, itu saya lupa gitu. Kira-kira itu. Nah yang lain saya kira tadi ada banyak ya pertanyaan tentang pendidikan, tentang sekolah ya, tentang belajar. Saya pikir itu yang mencoba saya dengan Bu Wahya itu mencoba untuk mendekonstruksi itu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan pendidikan sebetulnya. Selalu orang kalau dengar pendidikan itu ya langsung konotasinya langsung ke sekolah. Jadi kalau orang yang tidak sekolah berarti tidak berpendidikan. Kalau orang yang tidak sekolah berarti tidak belajar, kira-kira begitu. Nah kami mencoba untuk mendekonstruksi, sebenarnya bukan hal baru sebenarnya, karena pendidikan yang dimaksudkan itu kan bukan hanya sekolah sebenarnya. Kalau Ki Hajar kan merumuskan ada sentra masyarakat, ada sentra keluarga, ada sentra sekolah, dan juga nggak boleh dinafikan bahwa sentra negara itu juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi kalau negara membuat kebijakan apa itu pasti akan berpengaruh pada masyarakat. Satu contoh gini,
Satu contoh di zaman Orde Lama di Undang-Undang Pendidikan itu klausul salah satu pasalnya itu jelas bahwa tugas pendidikan adalah menciptakan masyarakat sosialis. Saat itu Soekarno menunjuk UGM secara khusus untuk mengawal proses itu. Itu secara khusus UGM ditunjuk itu. Lalu ketika Orde Baru lahir, pasal itu dihilangkan, bukan lagi pendidikan itu berperan untuk menciptakan masyarakat sosialis, tetapi pendidikan berperan menciptakan masyarakat yang profesional. Kira-kira itu ya. Dan kalimat profesional itu sudah mengubah banyak hal. Artinya orientasinya berubah, visinya berubah. Nah, Anda tahu bahwa profesional itu adalah kosakata yang dilahirkan oleh kapitalisme, kira-kira begitu. Anda sendirilah. Saya kira perubahan tidak hanya di pendidikan ya, saya kira di perubahan kehidupan di Indonesia terutama sangat dipengaruhi oleh ideologi negara juga. Karena sebenarnya pendidikan itu kan mengejawantahkan atau melaksanakan visi yang dianut gitu loh. Nah, yang menjadi mahal tadi seperti yang diungkapkan oleh Gusmo, kenapa salam dipandang sebagai hal yang aneh? Karena salam mempunyai hidden visi yang tersendiri. Visinya ya tadi, bebrayan tadi sebetulnya. Nah yang lain kan enggak menciptakan alumni yang bahkan mencetak supaya profesional, supaya ini. Kira-kira kalau saya melihat itu bahwa desain sekolah dari dasar sampai perguruan tinggi itu cita-citanya tadi menciptakan atau mencetak orang-orang atau tenaga yang profesional, jadi insinyur, dari dokter, jadi. Nah, sekolah-sekolah yang biasa saja, sekolah-sekolah yang kontekstual untuk kehidupan sehari-hari itu hampir nggak ada. Nah, Salam Sanggarana Alam mencoba mengisi spektrum itulah. Kita yang biasa saja lah, yang kira-kira cita-citanya itu ya kalau orang sudah dari Salam, siswa itu tidak hanya anak yang sekolah dari PAUD sampai SMA ya sekarang di Salam ya, tetapi juga termasuk orang tuanya itu juga bagian dari warga belajar. Ya diharapkan menjadi orang yang mandiri, dan syukur-syukur menjadi orang yang mandiri juga bisa berguna bagi orang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, maka ya agak terjemahannya menjadi praktek-praktek belajarnya juga berbeda. Itu satu ya, pendidikan. Juga kosakata belajar itu sendiri juga harus didekonstruksi nih, atau harus dibalikin ke konotasi satunya denotasi ya, harus dibalikin. Denotasi belajar itu apa sih? Karena belajar selama ini dipahami jam sekian sampai jam sekian berada di rumah membaca buku mata pelajaran karena besok mau ulangan atau mau ujian. Nah itu yang harus di Salam tidak ada lagi kosakata belajar. Yang ada adalah ya melakukan apa, dia mendapatkan apa dari apa yang dia lakukan. Kira-kira itu. Jadi makanya ada di kampung-kampung ya jam belajar itu kenapa? Jam belajar masyarakat itu biasanya jam 6 sampai jam 9. Yang dibayangkan adalah anak-anak itu berada di rumah, tidak boleh keliaran di luar rumah, baca buku mata pelajaran. Sekali lagi ya, bacanya aja buku mata pelajaran. Jadi kalau baca sastra, baca novelnya Pram itu bukan belajar gitu loh, kira-kira begitu. Makanya dilarang. Sampai sekarang Kejaksaan juga mengeluarkan lagi itu, dilarang membaca bukunya Pramudian Tatur karena itu bukan belajar ya. Kira-kira itu ya. Jadi saya kira berkaitan dengan sekolah. Sekolah ini ada yang menarik ini. Ada anak muda dari Malang, namanya siapa? Saya lupa itu.
dia baru lulus SMK, saya nggak tahu SMK-nya apa. Dia menulis buku judulnya Panduan Melawan Sekolah. Dia pagi-pagi ke rumah, pokoknya dia pagi-pagi ke rumah gimana caranya supaya Pak Toto mau menulis pengantar gitu ya. Oke, saya baca dulu. Ya ternyata bukunya itu ya kemarahan dia terhadap sekolah, kira-kira gitu ya. Lalu saya kasih pengantar. Ternyata pengantar saya itu membuat dia semakin percaya diri lah. Aku bilang, tapi kamu jangan marah-marah, karena kalau marah-marah itu kalau dalam dunia tinju itu cepat kalah gitu loh. Nah, kamu harus sekarang justru harus belajar kenapa, apa yang membuat kamu marah itu yang penyebabnya apa. Nah, saya menulis pengantar itu. Jadi saya menulis pengantar judulnya Parkinson gitu loh. Jadi Parkinson itu ternyata apa? Ada hukum Parkinson itu ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh aparatus pendidikan sekarang ini bukan mengubah sistem pendidikan, tetapi cuma bagaimana caranya membuat menambahi kegiatan, pokoknya intinya sibuk membuat kegiatan-kegiatan yang belum tentu berkaitan pada perubahan gitu loh. Nah itu yang dimaksudkan Parkinson itu. Parkinson bukan penyakitnya Muhammad Ali yang dimaksudkan itu. Nah, saya kira cukup menarik ya, ini ada anak muda yang masih muda sekali, baru lulus SMK, dan ternyata setelah saya cek, ya dia gemar membaca filsafat, diskusi dan sebagainya. Nah, itu juga saya kira tinggal anak sejenis itu kalau sudah tahu apa yang tadi disebutkan Gus Muh tentang siasat, mungkin akan jauh lebih bagus ya. Oke, ini berkaitan pada tadi karena banyak pertanyaan berkaitan pada sekolah itu. Ya sekali lagi musuh kita ini besar, bahkan besar sekali, semakin besar. Jadi nggak mungkin kita melawan musuh yang besar itu, yang kalau kita sebut musuhnya itu sekarang itu ya neolib itu yang sudah menjadi globalisasi. Globalisasi secara tegas dulu INSIS 30 tahun yang lalu menerjemahkan bahwa yang disebut globalisasi adalah free market, pasar bebas. Nah, ini pasar bebas menurut saya sudah menjadi agama baru. Selain Kristen, Islam, Buddha, Hindu, ada satu lagi yaitu agama globalisasi, dan celakanya seluruh agama yang ada juga sudah menganut globalisasi. Jadi orang Islam jangan terlalu percaya diri bahwa dia yang paling mayoritas di Indonesia. Enggak, yang mayoritas itu ya penganut globalisasi, semuanya ikut di situ, dan sama-sama Tuhannya nggak kelihatan. Di globalisasi juga kelihatan, tapi semuanya mengikuti. Ritual-ritualnya apa ya, Anda pakai sampo juga harus pakai itu, sabun juga harus pakai itu, sepatu juga harus pakai itu. Jadi bahkan sisiran model apa aja sudah ditentukan oleh itu. Nah kira-kira itu. Nah pertanyaannya, apakah institusi-institusi pendidikan kita mengkanter kalau pakai teori, atau apakah mengkanter teori itu? Saya kira nggak ada. Tadi sudah berubah itu sejak Orde Baru, klausel menjadi menciptakan masyarakat profesional itu sekarang ini udah puncaknya gitu. Jadi menurut saya nggak usah gelisah lah, para penganut neolib itu temennya lebih banyak, jadi nggak usah gelisah gitu. Tidak usah gelisah menghadapi dinas gangguan yang orangnya nggak banyak gitu loh. Kira-kira itu ya. Apalagi, jadi ya sudahlah, kita untuk menghadapi musuh yang besar itu ya jadi semut aja, semut yang tadi, semut yang bebrayan tadi, kira-kira itu. Makanya ya udah yang kecil-kecil di mana-mana, dan diharapkan perubahan itu juga terjadi di setiap tempat gitu. Karena kalau perubahan cita-citanya merubah negara, ya itu belum ada contohnya. Belum ada contohnya yang kira-kira perubahan itu pada akhirnya akan menguntungkan oleh masyarakat banyak. Itu belum ada. Korbannya banyak ya, tetapi perebutan kekuasaan itu belum ada contohnya yang memberi perubahan
yang fundamental, yang esensial. Kira-kira itu. Jadi makanya kenapa salam ya sudah segitu-gitunya aja. Ya sudah. Kalau ada orang kepengen bikin ya silahkan bisa belajar di salam, tapi bikinlah sendiri di tempatmu sendiri dengan konteks yang lebih tepat di sana. Kira-kira itu. Yang lain apa ya yang belum terjawab tadi ya? Sudah ya. Oke, kira-kira itu. Dan sekali lagi inti dari bukunya Ron ini saya kira walaupun kemana-mana gitu ya, tapi selalu balik bahwa ya harus kembali lagi menjadi semut yang komunal tadi. Nah kalau semut tidak bisa komunal ya dia akan mati, akan tergilas, akan mudah tergilas. Oke, kira-kira itu saja dan sekali lagi saya terima kasih banyak. Moga-moga di usia di usia saya mencari bonus tadi ini masih ada manfaatnya lah. Dan saya kira ini semua juga ya penghiburan lah untuk orang seusia saya. Karena sekali lagi kegelisahannya saya kira nggak tepat tadi ya yang Gusmo power syndrome ya. Saya nggak mengalami itu, yang saya alami adalah kok menjadi tua itu aja, yang ternyata masa muda itu terasa cepat sekali, jadi tiba-tiba kok tua gitu ya. Kira-kira itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak, juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu ke sini. Sekali lagi terima kasih.